Apa itu passive voice? Dalam bahasa Indonesia, passive voice diartikan sebagai kalimat pasif di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kalimat pasif diartikan sebagai kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari perbuatan dalam predikat verbalnya. Artinya, passive voice adalah bentuk kalimat yang muncul ketika mengubah objek menjadi subjek dalam kalimat. Artinya, subjek kalimat tak melakukan aksi, tetapi menjadi penerima aksi. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata kerja dalam kalimat pasif berawalan di minus, seperti disetir, disapu, dimakan, dan sebagainya. Hal yang sama berlaku dalam bahasa Inggris. Kata kerja biasanya ditambahkan dengan akhiran it, n, d, t, n, atau ni. Contoh, some flowers were planted by my parents. Beberapa bunga ditanam oleh orang tua saya. My phone was stolen. Handphone saya dicuri. The house was built in tahun 1654. Rumah itu dibangun pada tahun 1654. Kalimat pasif ini digunakan guna menunjukkan ketertarikan pada objek yang dikenai tindakan dan bukan objek yang melakukan tindakan. Artinya, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Pasif juga digunakan ketika tidak mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukan tindakan. Contoh, in a teachet that a window had been left open. Saya sadar bahwa jendela itu dibiarkan terbuka. All the cookies have been eaten. Semua roti itu sudah dimakan. Ada rumus tertentu yang harus diikuti untuk membuat passive voice ini. Dalam pembuatan kalimat ini, hanya perlu menggunakan rumus objek tambah auxiliary verb, kata pembantu kata kerja tambah verb 3. Dengan auxiliary verb akan berubah sesuai waktu kejadian kalimat tersebut. Berikut ini adalah rumus kalimat ini secara lengkap, kata pelengkap. Di akhir plus be plus objek atau pronoun tak harus diikutkan. Kalimat ini sudah lengkap tanpa harus menjelaskan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Simple present tense, objek plus am, atau is, atau are plus V3B plus objek, atau pronoun. Simple past tense, objek plus was, atau were plus V3B plus objek, atau pronoun. Simple future tense, objek plus shall, atau will plus V3B plus objek, atau pronoun. Present continuous tense, objek plus ambagis, atau are plus being plus V3B plus objek, atau pronoun. Past continuous tense, objek plus was, atau were plus being plus V3B plus objek, atau pronoun. Atau pronoun. Present perfect tense, objek plus have atau has plus been plus V3B plus objek atau pronoun. Past perfect tense, objek tambah had tambah been tambah V3B tambah objek atau pronoun. Future perfect tense, objek plus shall atau will plus have plus been plus V3B plus objek atau pronoun. Membentuk interrogative passive voice. Interrogative passive voice adalah bentuk kalimat pasif yang digunakan untuk bertanya atau melakukan Is this book read by the interogasi. students every day? Apakah buku ini dibaca oleh siswa setiap hari? Was this book published last year? Apakah buku ini diterbitkan tahun lalu? Will she be chosen next week? Apakah dia akan dipilih minggu depan? Ciri-ciri passive voice. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Selalu mengandung to bertambah verb 3. Biasanya ada kata be oleh yang berfungsi UNT-UK. Menjelaskan pelaku atau subjek, meskipun ini bersifat opsional atau tak selalu ada objek. Kata kerja atau verb pada passive voice adalah transitive verbs alias kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti pull, bring, love, canggih, make, dan lain-lain. Fungsi passive voice. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris, menjadi penjelas atau menggambarkan proses secara jelas.
Menjadi penegas dalam sebuah kabar atau berita membuatnya jadi terasa lebih objektif. Menjadi pengantar dalam surat, laporan, esai, atau kegiatan formal lainnya.